Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Hanifa dengan NIM 0577780012, Prodi S1 Pendidikan Agama Islam Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai hubungan timbal balik yang dinamis dan tak terpisahkan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Hubungan ini bukan sekedar teori, melainkan pondasi dari bagaimana kita memahami dan menjalankan pendidikan kita hari ini. Pertama, mari kita bedah bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat bangunan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai pelindung sekaligus penguji. Secara eksistensi, filsafat ilmu menegaskan posisi pendidikan sebagai disiplin ilmu yang mandiri, bukan sekadar pelengkap. Secara ilmiah, filsafat ilmu menguji metodologi riset pendidikan agar hasilnya objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dari segi nilai, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak bebas menilai secara kebablasan, melainkan harus syarat akan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan etika. Namun, hubungan ini tidak searah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat filsafat ilmu. Mengapa? Karena dunia pendidikan adalah laboratorium hidup bagi filsafat. Ketika proses pendidikan melahirkan manusia-manusia yang kritis dan inovatif, mereka akan mempertanyakan kembali kemapanan ilmu pengetahuan yang ada. Dinamika di dalam ruang, perubahan kurikulum, dan tantangan zaman yang dijawab oleh pendidikan, memberikan asupan dan masalah baru bagi para filsuf untuk terus mengembangkan filsafat ilmu yang relevan. Mengapa filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Jawabannya terletak pada 3 pilar utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membantu membedah apa esensi dari hakikat manusia yang dididik dan apa objek kajian nyata dari pendidikan itu sendiri. Epistemologi membedah bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan pendidikan tersebut. Apakah metode pembelajarannya sudah valid atau bagaimana kurikulum itu dikonstruksi. Aksiologi membedah untuk apa pendidikan itu digunakan. Di sini kita menguliti aspek nilai, etika, dan dampak moral dari sebuah kebijakan pendidikan masyarakat. Sebagai contoh konkret, mari kita lihat fenomena kurikulum merdeka yang saat ini sedang berjalan. Secara ontologis, kurikulum ini memandang siswa sebagai siswa yang merdeka dan memiliki potensi unik yang beragam, bukan kertas kosong yang dipaksa bisa seragam. Secara epistemologis, pembelajarannya digeser menjadi berbasis proyek dan berpusat pada siswa yang memicu penalaran krisis. Dan secara aksiologis, orientasinya jelas, membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter dan beretika. Ini adalah bukti nyata bagaimana filsafat ilmu bekerja di jantung kebijakan dan praktik pendidikan kita. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Filsafat ilmu memberikan arah filosofis yang kokoh, sementara pendidikan menghidupkan dan menguji nilai-nilai filsafat secara liaritas. Tanpa filsafat, pendidikan akan kehilangan arah. Tanpa pendidikan, filsafat hanya akan menjadi teori di menara gading. Saya Widi Hanifa, terima kasih atas perhatiannya. Mari terus berpikir kritis dan bertindak bijaksana.